Misteri pabrik gula Cepiring Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabrik Cepiring Kendal pertama kali didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1835 dengan nama Kandalse Suiker onder Maming. Pada tahun 1954, pabrik gula Cepiring berhasil diambil alih oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan. Dan pada tahun 1998, pabrik Cepiring ditutup karena produksi gula terhalang oleh sulitnya mendapatkan bahan baku, yaitu tanaman tebu. Akhirnya, pabrik tersebut berhenti memproduksi gula. Pada tahun 2004, terbentuk kerjasama bisnis antara joint venture PT Multimanis Mandiri 64% dengan PT Perkebunan Nusantara 36%, yang menghasilkan PT Industri Gula Nusantara. Akhirnya pada tahun 2008 setelah terbentuk perjanjian kerjasama tadi, pabrik gula Cepiring direvitalisasi atau dipugar ulang sehingga pabrik bisa beroperasi lagi untuk kembali memproduksi gula. Ada beberapa kisah misteri tentang seputar pabrik gula Cepiring. Pernah dialami oleh seorang pekerja pabrik gula Cepiring yang mendapatkan shift malam. Pada waktu itu dia berangkat ke pabrik dan menunggu teman lain di luar pabrik. Namun saat menunggu dia tertidur, dan saat terbangun dia sudah di dalam area pabrik. Lalu dia keluar, namun sampai 3 kali dia pindah ke dalam pabrik gula terus menerus. Kisah mistis pabrik Cepiring juga tidak cuma sampai di situ saja. Pernah juga ada pekerja pabrik pada saat malam hari dikejar-kejar sosok babi buli yang kemudian berubah menjadi sosok buli seperti perawakan orang Belanda pada zaman dahulu. Cerita seram pabrik Cepiring selanjutnya, pernah ada seorang pekerja yang baru bekerja pada pabrik gula Cepiring pada zaman dahulu pernah dibuat bingung makhluk halus penunggu pabrik gula Cepiring, yaitu suasana seolah-olah keadaan pabrik dibuat ramai seperti dulu kala. Namun sebenarnya pekerja tersebut hanya sendiri, tidak ada siapa-siapa di pabrik gula tersebut. Dialami para pekerja lain, yaitu kebetulan baru pertama kali dia bekerja. Pada saat ingin bertanya pada satpam, ternyata saat menoleh satpam tersebut tidak punya muka alias muka rata. Selain di area bekas pabrik gula, ternyata di bagian cerobong asap menara pabrik untuk pembuangan limbah di pabrik gula Cepiring juga menyimpan misteri, yaitu konon terdapat 2 ekor ular yang sangat besar. Dan mitos tersebut terbukti ketika tahun 2007 orang pada pembersihan cerobong besarnya itu terdapat 2 ekor ular besar. Lalu dibawanya ke Semarang ular tersebut. Cerita angkernya pabrik gula Cepiring terakhir yaitu pernah ada seorang yang mengambil foto selfie di area ditemukan ular besar yang dianggap warga sebagai ular siluman atau ular jadi-jadian. Ternyata setelah sampai di rumah, fotonya tadi dilihat terdapat penampakan sosok kepala wanita besar. Selain cerita mistis, pabrik gula Cepiring juga memiliki sebuah tradisi, yaitu tradisi wiwitan adalah sebuah tradisi awal berwujud sebuah pasar rakyat atau lebih akrab dinamakan pasar malam yang diselenggarakan pihak pabrik gula untuk menandai awal atau permulaan proses penggilingan tebu di pabrik gula satu-satunya di Kabupaten Kendal ini. Prosesi wiwitan ini sendiri tergolong unik, di mana didahului dengan acara pawe dan arak-arakan penganten tebu berupa simbol 2 batang tebu
yang didandani kayaknya sepasang suami istri. Biasanya melibatkan kesenian lokal seperti barongan, jaran eblik, dawangan yang berada di baris depan mengawali seekor kerbau yang akan disembelih. Dan kemudian kepalanya ditanam di bawah krosten atau cerobong asap berukuran raksasa yang merupakan ikon kota Sepirin sejak zaman Belanda. Setelah ritual penguburan kepala kerbau tersebut, kemudian selama kurang lebih seminggu, masyarakat akan dihibur oleh sebuah event pasar malam yang meriah dan ramai untuk ukuran zaman itu. Demikian tadi sekilas tentang kisah misteri pabrik gula Sempiring. Kisah ini semata-mata adalah mitos yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan kita bisa mengambil setiap pelajaran dari kisah yang kami paparkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.